Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 6 DPR RI memastikan kesiapan pasokan energi aman menjelang Natal dan Tahun Baru dan mengapresiasi persiapan yang dilakukan oleh BUMN Energi. Komisi 6 DPR RI mendorong kesiapan dan ketersediaan pasokan energi menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam pertemuan dengan BUMN Energi seperti PLN, Pertamina, dan Pertamina Patraniaga, perusahaan-perusahaan tersebut kompak menyatakan bahwa pasokan energi aman. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menyebut PLN telah menetapkan periode siaga Natal dan Tahun Baru sebagai upaya memastikan kecukupan daya dan menjaga jaringan. Sementara itu, Pertamina Patraniaga juga telah menyediakan layanan energi pendukung di jalur-jalur potensial seperti jalan tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Ya, tadi kita sudah dengar bahwa insya Allah PLN maupun Pertamina sudah siap untuk menghadapi Nataru. PLN tadi sudah memaparkan bahwa mereka sudah punya posko dan berbagai titik untuk membantu masyarakat, termasuk juga Pertamina, bahwa stok untuk 10 hari ke depan selalu aman, itu dijaga pertama. Dan Pertamina memastikan bahwa menjelang Nataru bahwa distribusi BBM dipastikan aman dan stoknya pasti tersedia. Anggota Komisi 6 DPR RI, Ida Nurlaila Wiradinata, mengapresiasi persiapan yang dilakukan oleh BUMN Energi. Menurutnya, konsumsi energi seperti LPG dan listrik pasti akan meningkat selama libur Nataru. Kalau dari persiapan Nataru, semua BUMN yang ada di sana, dari mulai BNI, SIG, Pertamina, kemudian PT Gas, Pertamina Gas, kemudian Patraniaga dan Telkomsel, ya terutama itu yang 2 PLN, Telkomsel, kemudian PT Gas juga luar biasa memberikan kontribusi yang sudah siap semuanya. Bagaimana tinggal akses realisasinya nanti pas waktu kita Natal dan Tahun Baru. Dari Sumatera Barat, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 12 DPR RI Mulyadi menyampaikan PLN Nusantara Power harus preventif dan memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi prima, terutama pada puncak Nataru. Menjelang libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Komisi 12 DPR RI mengadakan pertemuan dengan PLN Nusantara Power guna memastikan kesiapan seluruh sistem dan layanan kelistrikan PT PLN agar memberikan kenyamanan kepada masyarakat selama perayaan Natal. Berdasarkan paparan PLN Nusantara Power, pihaknya akan membentuk Special Force atau tim khusus yang siaga selama periode Nataru dengan suplai listrik yang berlapis. Sementara untuk Provinsi Riau, PLN Nusantara Power menyiapkan 21 gardu induk untuk memastikan kecukupan energi primer. Anggota Komisi 12 DPR RI Mulyadi menyampaikan, PLN Nusantara Power harus preventif dan memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi prima, terutama pada puncak Nataru. Pada prinsipnya kami mengingatkan dan meminta PLN betul-betul serius melakukan fungsi pelayanan, pengawasan pada saat Tahun Baru, pada saat Natal dan Tahun Baru ini. Karena itu adalah hari-hari yang sangat penting bagi masyarakat yang beragama Kristen maupun Katolik pada Natal, masyarakat beragama apapun pada Tahun Baru, mereka tidak ingin pada saat itu terjadi pemadaman listrik sehingga itu menyebabkan atau mengurangi suasana kegembiraan yang mungkin saja mereka lakukan pada saat Tahun Baru tersebut. PLN Nusantara Power telah melakukan serangkaian persiapan teknis seperti inspeksi jaringan, pengecekan, dan perbaikan pembangkit listrik, mengaktifkan lebih dari 1.800 posko siaga, serta menyiapkan 500 SPKLU yang tersebar di jalur Trans Jawa dan Trans Sumatera. Dari Provinsi Riau, Vinita, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN bidang transportasi laut melakukan persiapan terkait peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke, Iya. terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi sistem task force atau pengaturan transportasi pos-pos yang disiapkan untuk mengurai potensi penumpukan penumpang di pelabuhan akibat cuaca ekstrim. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Komisi 6 DPR RI mempertanyakan kesiapan PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry dalam melayani masyarakat pada musim libur Natal dan Tahun Baru. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Khalid, menegaskan, langkah antisipasi telah dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Selain kesiapan armada kapal, ada tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah kemungkinan cuaca ekstrim yang dapat menghambat keberangkatan kapal. Sistem task force atau pengaturan transportasi pos-pos disiapkan untuk mengurai potensi penumpukan penumpang di pelabuhan. Dengan sistem ini, penumpang yang terdampak dapat segera diarahkan ke kapal alternatif atau diberikan layanan yang memadai selama menunggu keberangkatan. Kesiapan daripada Pelni dan ASDP untuk mengantisipasi daripada lonjakan penumpang, yaitu Natal dan Tahun Baru. Nah, mereka baik secara sarana, prasarana maupun kesiapan SDM telah dipersiapkan dengan sangat baik, sehingga insya Allah arus mudik Nataru ini akan berjalan dengan lancar. Memang ada hal yang perlu antisipasi, itu ketika terjadi cuaca ekstrim di mana kapal bisa berangkat, maka ketika terjadi penumpukan di pelabuhan-pelabuhan itu akan dilakukan task force sehingga ada cepat pelayanan kepada penumpang yang tidak bisa berangkat. Komisi 6 juga mendorong PT Pelni dan ASDP untuk memastikan kenyamanan penumpang. Mulai dari fasilitas ruang tunggu, kebersihan hingga penerapan protokol keselamatan telah menjadi bagian dari standar operasional yang ditingkatkan pada periode ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fiona Matelisya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri mulai dari persiapan tiket, pengecekan kendaraan pribadi sejak jauh-jauh hari untuk menciptakan liburan yang aman dan nyaman. Komisi 5 DPR RI meninjau kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan transportasi di periode libur panjang Natal dan Tahun Baru yang diprediksi akan terjadi lonjakan besar. Mulai dari tahap mitigasi hingga kesiapsiagaan dalam menangani hal terburuk pun sudah harus direncanakan secara detail. Dalam kunjungan ke Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, anggota Komisi 5 DPR RI Zigo Rolanda mengatakan, selain persiapan yang dilakukan pemerintah demi kelancaran angkutan Nataru mendatang, hal terpenting yang juga harus diperhatikan adalah kesiapan dari masyarakat sendiri.
Ia mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan jauh hari. Kita dari pemerintah dan DPR sedang melakukan evaluasi untuk persiapan Nataru ini. Dari sekarang kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan hari Nataru, mulailah direncanakan dari sekarang. Nanti ketika Nataru tolong jaga kesehatan dan jangan lupa bawa obat-obatan. Sementara itu, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Fikri Ilham Kurniansyah mengatakan berbagai persiapan dan perbaikan sudah hampir selesai dilakukan untuk memastikan kelancaran angkutan Nataru. Ia juga mengimbau masyarakat terkait persiapan yang harus dilakukan jika ingin bepergian menggunakan pesawat terbang. Membeli tiket jauh-jauh hari dan melakukan web check-in. Yang ketiga, packing barang-barangnya dengan baik, jangan ada sampai basah ataupun rusak, dan jangan menempatkan barang-barang berharga di dalam bagasi kabin. Juga bagi yang membawa anak-anak, orang tua, dan juga ibu hamil untuk melaporkan diri dan juga datang lebih awal ke bandara agar dapat dilayani dengan baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rodiah, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko menekankan Pelindo dan Pelni harus bersinergi meningkatkan pelayanan bagi calon penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, terutama terkait kenyamanan para penumpang mulai dari penataan ruang tunggu transit. Komisi 5 DPR RI menyarankan Pelindo dan Pelni berupaya meningkatkan koordinasi dalam perbaikan infrastruktur transportasi publik kapal laut jelang periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko menekankan Pelindo dan Pelni harus bersinergi meningkatkan pelayanan bagi calon penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, terutama terkait kenyamanan para penumpang mulai dari penataan ruang tunggu transit. Kita harus tekankan ke Pelindo dan Pelni harus bersinergi dalam menyikapi Nataru. Yang pertama, masalah kenyamanan. Ruang tunggu transit penumpang itu kurang nyaman. Yang kedua, waktu tunggunya antar kapal ini jangan terlalu lama. Jika lebih dari 24 jam, harusnya disiapkan tempat khusus untuk para penumpang beristirahat. Hal senada dikatakan anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hadi bahwa pelabuhan di Makassar masih perlu dibenahi untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menciptakan kenyamanan dan rasa aman bagi pengguna transportasi kapal laut. Kami melihat memang ada beberapa hal yang terus selalu kita akan benahi, ya, kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang kita, dan ternyata kita masih menemukan ya penumpang yang harus berjarak yang cukup lama menunggu kedatangan kapal-kapal mereka. Ini kayaknya perlu menjadi perhatian. Dari Makassar, Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Dan setelah melewati perdebatan panjang, keputusan pemerintah terhadap PPN 12% yang ditetapkan hanya berlaku untuk barang-barang berkategori mewah tak terlepas dari campur tangan DPR RI. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Anda masih bersama kami di TVR 09. Adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. Aspirasi penundaan bahkan pembatalan PPN 12% di tahun depan sudah banyak disuarakan oleh anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Per 1 Januari 2025, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Namun, PPN 12% hanya akan dikenakan untuk komoditas baik dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah. Di luar barang-barang terkategori mewah, tetap akan dikenakan PPN 11%. Adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. DPR RI menyerap masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Jika PPN 12% ditetapkan, akan semakin memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aspirasi penundaan, bahkan pembatalan PPN 12% di tahun 2025, sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. DPR RI tidak ingin masyarakat semakin terpuruk, apalagi di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengungkapkan, dari hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, PPN 12% akan diterapkan secara selektif. Barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. Diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengaku, pimpinan DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti kebijakan penerapan PPN 12% untuk barang-barang kategori mewah. DPR RI bersama perwakilan Kementerian Keuangan juga telah mengerucutkan komponen-komponen yang akan dikenakan PPN 12%, PPN 11%, bahkan ada komponen-komponen yang tidak akan dikenakan PPN sama sekali. PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11%, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali. Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, lalu kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik, air bersih yang di atas 6.600. Pemirsa, tsunami Aceh 2004 silam telah merenggut ratusan korban jiwa. Ini menjadi bukti kekuatan alam yang tidak terbendung, sekaligus pengingat bagi kita akan pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Dan dibangun untuk mengenang peristiwa dahsyatnya tsunami Aceh 2004, Museum Tsunami Aceh menjadi simbol kekuatan dan semangat kebangkitan masyarakat Aceh. Seperti apa museum ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya,
karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, didirikan sebagai monumen peringatan bagi korban tsunami sekaligus pusat edukasi bagi masyarakat. Museum Tsunami Aceh diresmikan pada tahun 2009 lalu yang dirancang oleh arsitek terkenal Ridwan Kamil. Dan desain unik yang mencerminkan gelombang tsunami dengan lorong sempit dan suara gemuruh air mengingatkan para pengunjung pada dahsyatnya bencana tersebut. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan terkait Museum Tsunami, sarana refleksi dan edukasi pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Sebagai perpustakaan sejarah, museum menawarkan kesempatan unik untuk mengintip masa lalu dan memahami bagaimana peradaban manusia berkembang. Koleksi artefak dan benda-benda bersejarah yang dipamerkan menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban. Dengan mengunjungi museum, kita seperti melakukan perjalanan waktu. Melalui artefak dan koleksi yang dipamerkan, kita dapat mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Salah satunya adalah Museum Tsunami Aceh. Didirikan sebagai penghormatan bagi korban gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, Museum Tsunami Aceh ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran tentang bencana alam dan pentingnya kesiapsiagaan. Selain itu, bangunan ini menjadi bukti nyata semangat pantang menyerah masyarakat Aceh dalam menghadapi cobaan. Dibangun pada tahun 2009, museum ini merupakan hasil karya arsitek ternama Ridwan Kamil. Dengan desainnya yang khas, menyerupai gelombang pasang, museum ini berhasil menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu landmark kota Banda Aceh. Salah satu bagian penting dari museum ini adalah ruang-ruang pamerannya yang menyajikan berbagai informasi dan artefak terkait bencana tersebut. Berada di lantai 1, ruang pameran utama Museum Tsunami Aceh mengajak pengunjung untuk melakukan perjalanan emosional melalui waktu. Didukung oleh pencahayaan yang dramatis, menyajikan gambaran yang jelas tentang dahsyatnya bencana tsunami. Panel-panel informasi yang interaktif menyajikan data-data ilmiah yang akurat, seperti data-data ilmiah terkait gempa dan tsunami, serta peta-peta yang menunjukkan wilayah yang terdampak. Selain itu, di Museum Tsunami Aceh ini terdapat ruang renungan dengan suasana yang khusyuk dan desain yang minimalis. Ruang renungan mengajak pemirsa untuk merenungkan kedalaman duka yang pernah melanda Aceh. Saat memasuki ruang renungan, pemirsa akan merasakan suasana yang sangat berbeda dengan ruangan-ruangan yang lainnya di museum ini. Pencahayaan yang redup, dinding berwarna gelap, dan suara detak jantung yang teramplifikasi menciptakan atmosfer yang tenang dan kontemplatif. Di dalam ruang renungan, pengunjung akan menemukan berbagai elemen yang dirancang untuk menggugah emosi. Salah satunya adalah dinding nama korban yang terukir dengan ribuan nama. Dinding ini menjadi simbol dari jumlah nyawa yang hilang akibat tsunami. Selain itu, seringkali terdapat pula tugu peringatan, foto-foto korban, atau benda-benda peninggalan yang ditemukan pasca tsunami. Tak hanya ruang renungan, di Museum Tsunami Aceh ini juga terdapat ruangan yang cukup unik, yaitu ruang kebingungan. Ruang kebingungan dirancang menyerupai lorong sempit yang berkelok dengan pencahayaan yang redup. Lantainya yang tidak rata dan bergelombang membuat pengunjung merasa tidak stabil saat berjalan. Dinding-dinding yang terasa lembab seolah-olah masih menyimpan sisa-sisa air laut.
suasana yang gelap dan mencekam menggambarkan ketakutan dan kepanikan yang menyelimuti mereka. Semua elemen desain ini sengaja dibuat untuk menciptakan suasana yang menyerupai kondisi saat tsunami menerjang. Banyak pengunjung yang merasa terpengaruh setelah mengunjungi ruang kebingungan. Mereka merasakan berbagai emosi, mulai dari sedih hingga haru. Ruang ini tidak hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan edukasi. Pengunjung diajak untuk merenungkan kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di museum ini terdapat pula sumur doa. Sumur doa memiliki makna yang sangat mendalam. Sumur ini melambangkan kedalaman kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh akibat bencana tsunami. Nama-nama korban yang terukir di dinding menjadi simbol dari nyawa-nyawa yang hilang. Di sisi lain, sumur doa menjadi simbol harapan bahwa para korban akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan, dan harapan bahwa masyarakat Aceh akan terus bangkit dari keterpurukan. Tak kalah mengesankan dari sumur doa terdapat jembatan perdamaian yang bisa membuat pemirsa kagum dengan maknanya. Lebih dari sekedar jembatan fisik, jembatan ini melambangkan semangat persatuan dan harapan yang tumbuh dari abu bencana. Jembatan ini dibangun sebagai simbol perdamaian Aceh yang tercapai setelah konflik bersenjata berakhir dan disusul oleh bencana tsunami. Panjang jembatannya mencapai 15 meter juga memiliki makna tersendiri. Beberapa orang memaknainya sebagai perjalanan panjang menuju perdamaian yang tidak mudah. Di sekitar kolam terdapat batu-batu besar yang berfungsi sebagai tempat duduk bagi pengunjung. Batu-batu ini melambangkan kekuatan dan rasa solid masyarakat Aceh. Museum Tsunami Aceh ini memiliki banyak ruangan yang masih bisa kalian eksplor loh pemirsa, seperti ruangan jendela masa lalu yang menyajikan sebuah perjalanan waktu yang membawa pengunjung kembali ke masa sebelum dan sesudah terjadinya bencana tsunami. Ada pula ruang audiovisual dan pameran virtual yang tak kalah menakjubkan untuk pemirsa kunjungi. Bagaimana pemirsa? Tertarik berkunjung ke Museum Tsunami Aceh? Pemirsa bisa eksplorasi ruangan-ruangan yang bersejarah dan menakjubkan bersama teman ataupun keluarga. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pada pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih Anda dapat saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.